Pada suatu malam, ditampilkan seorang gadis yang melarikan diri dengan kuda setelah mencuri sebuah pusaka yang ia curi dari sang raja. Tentu saja, sang raja tidak senang dengan hal ini sehingga mengirim utusannya, seorang yang sangat ia percaya untuk merebut pusaka itu. Si utusan ini bukanlah orang biasa sehingga mendapatkan kepercayaan penuh sang raja. Tidak hanya licik, tapi juga memiliki kekuatan dan juga pasukan mematikan. Jadi tak sulit baginya untuk menangkap si gadis. Bersamaan dengan itu, di tempat lain ditampilkan seorang pemuda yang memiliki hobi berburu dan bercita-cita menjadi seorang pemburu profesional. Malam itu dia menjalani rutinitas seperti biasa, berburu rusa agar bisa dijual ke tukang jagal atau dikonsumsi bersama keluarga. Setelah beberapa saat mencari, si pemuda pun berhasil menemukan seekor rusa dan siap melepaskan anak panahnya, namun tiba-tiba saja. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja, dimudahkan rezekinya, serta selalu dalam lindungannya. Seperti yang sudah-sudah, pastinya kalian sudah tahu saya mau apa. Kali ini berjudul Eragon tahun 2006, sebuah film garapan sutradara Steven Weingmeier dengan dibintangi para aktor yang mungkin ya sudah kalian kenal. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari siapkan kopinya dan mari lanjutkan cerita. Ada suatu masa ketika negeri Alegesia yang indah dan menakutkan dikuasai oleh para penunggang naga yang perkasa. Pada masa-masa itu, para penunggang naga memiliki misi untuk melindungi dan melayani, jadi selama ribuan tahun rakyat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, seiring berlalunya waktu, para penunggang naga menjadi angkuh, sehingga mulai bertarung satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Melihat celah menemukan kelemahan, seorang penunggang muda bernama Galbatorix melakukan sesuatu yang licik. Jadi dalam sebuah pertarungan darah, ia menghabisi semuanya, naga maupun penunggangnya. Lalu setelahnya, Galbatorix pun menjadi penguasa tunggal. Di bawah kekuasaannya yang kejam, Galbatorix menghancurkan semua pemberontakan, termasuk kelompok pejuang yang dikenal sebagai kaum Varden. Para Varden yang tersisa melarikan diri, bersembunyi di pegunungan. Di sanalah mereka menunggu dan mengharapkan keajaiban yang dapat membantu untuk mengimbangi kekuatan sang raja. Kita kembali ke cerita utama, di mana seorang pemuda mengalami sesuatu yang tak terjelaskan. Pemuda tersebut adalah tokoh utama kita bernama Eragon. Ya, diketahui bahwa peristiwa tersebut akibat dari si gadis yang diburu pasukan raja bernama Arya. Dia menggunakan kekuatan sihir untuk memindahkan batu pusaka ke tempat yang jauh dari jangkauan utusan raja, seorang penyihir bernama Durza. Terkejut sekaligus penasaran, Eragon memutuskan untuk membawa benda itu pulang. Setibanya di kota, ia mampir ke toko daging, berniat menukar batu keramat itu dengan daging kualitas premium. Namun si penjual mengetahui bahwa batu itu milik raja, dan karena tak ingin terlibat masalah, Eragon pun segera diusir. I don't need that sort of trouble here. Get out! Eragon kemudian kembali ke rumah dan disambut oleh sang sepupu Roran. Setelah bercengkrama sambil adu pedang, maksud saya pedang beneran, Eragon menyembunyikan batu keramat di lumbung. Lalu saat sedang santai, Roran mengungkapkan bahwa ia akan pergi sebelum prajurit kerajaan datang memaksanya wajib militer. Meski merasa berat, Eragon pada akhirnya merelakan kepergian sepupunya itu. Setelah berpamitan dengan sang ayah, Roran diantar oleh Eragon sampai ke perbatasan dan mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan. You may make a hunter yet. Malam harinya, saat Eragon termenung memikirkan sang ibu, diketahui telah pergi meninggalkannya ke sang paman. Tiba-tiba terdengar suara retakan yang ternyata dari batu keramat. Eragon yang curiga terus memperhatikan benda aneh itu, hingga akhirnya sadar bahwa selama ini ternyata benda tersebut adalah telur. Rasa penasaran membuatnya mendekat, lalu seekor naga mungil menetas dari dalamnya. Eragon yang merasa gemas langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh. Sentuhan itu ternyata menimbulkan sensasi yang bukan hanya dirasakan oleh Eragon, tapi juga oleh beberapa orang di tempat lain.
Sementara itu, Arya yang ditahan Durza akhirnya siuman. Sang penyihir jahat kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengintip pikiran dan melihat Eragon bersama naga yang baru menetas. Durza segera melapor pada Galbatorix dan berjanji akan membunuh naga tersebut sebelum Eragon dan naganya bergabung dengan kaum Varden. Sebagai informasi, kaum Varden ini percaya pada legenda bahwa jika mereka menemukan penunggang naga baru, maka mereka bisa mengalahkan Galbatorix. Keesokan paginya, Eragon terbangun dan mendapati tanda di telapak tangannya. Tanpa perlu memikirkan arti tanda itu, ia mengambil susu untuk memberi makan naga kecilnya, namun naga itu menolak dan memilih untuk melahap tikus di dekatnya. Malam itu, Eragon bersantai sembari mengunjungi kota dan tak sengaja mendengar seorang pria bernama Brom menceritakan kisah para penunggang naga. Warga lain memperingatkan Brom untuk diam karena takut para prajurit kerajaan mendengar. Eragon yang tertarik dengan cerita itu terus mendengarkan sampai mengetahui bahwa masa penunggang naga akan segera kembali. Before you hang by a tree! No! He is crying. Are you deaf? Be on your way! Tidak lama, prajurit datang dan menghentikan Brom. Keesokan harinya, semangat Eragon semakin besar untuk melatih naganya terbang. Perlahan tapi pasti, naga itu berhasil mengudara. Lama tak kembali, Eragon mengira bahwa diri telah ditinggalkan, namun tiba-tiba tanda pada tangannya bersinar. Bersama dengan itu, sang naga pun tumbuh menjadi lebih besar. Tokoh utama kita terkejut saat mengetahui ia bisa berkomunikasi dengan naga itu lewat pikiran, dan sang naga memperkenalkan diri sebagai Saphira. Semakin penasaran, akhirnya Eragon memberanikan diri mendatangi kediaman Brom untuk tahu lebih banyak, tapi Brom menolak menceritakan dan malah mengusir. Dalam perjalanan pulang, Eragon melihat kekacauan, dan di salah satu rumah, ia melihat tukang daging ketakutan karena diancam oleh makhluk magis disebut Razak yang dikirim oleh Durza. Ya, mereka menghabisi siapapun yang menolak memberikan informasi tentang Eragon. Eragon berusaha bersembunyi, tapi di saat yang sama ia sadar sang paman pasti dalam bahaya. Jadi segera berlari sekencang-kencangnya untuk pulang. Namun di tengah jalan, Saphira membawa Eragon demi menyelamatkan nyawanya. Eragon yang tidak mau meninggalkan sang paman terus melawan hingga akhirnya Saphira menurunkannya di tumpukan jerami. Sayangnya, tokoh utama kita terlambat, rumahnya hancur, dan sang paman tewas. Dalam kemarahannya, Eragon mengusir Saphira. Go away! And stay away! Tak lama kemudian, Brom datang dan melihat tanda aneh di tangan Eragon. Tanpa banyak bicara, ia langsung membakar rumah beserta jenazah paman Eragon, lalu mengajak tokoh utama kita pergi bersamanya. Brom menjelaskan bahwa sekarang Eragon menjadi buruan raja. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Brom minta Eragon memanggil Saphira. Eragon menolak karena menganggap Saphira sebagai penyebab kematian sang paman, padahal sebenarnya ia hanya berusaha melindungi sang naga. Call your dragon. My uncle was killed because of her. Eragon yang masih terbawa emosi bersikeras ingin mencari Durza untuk membunuhnya. Mendengar itu, Brom akhirnya mengungkapkan bahwa Eragon dan Saphira adalah harapan bagi kaum Varden. Eragon curiga mengapa Brom tahu begitu banyak, namun Brom hanya berkata bahwa ia sedikit paham tentang naga. Setelah itu, Eragon mencoba memanggil Saphira lewat pikirannya, dan tak lama kemudian naga itu muncul. Saphira, can you find us? Brom memeriksa Saphira dan menilai bahwa naga itu masih muda, tapi sebentar lagi tubuhnya sudah cukup siap untuk ditunggangi. Judge of that.
Eragon awalnya menolak menunggangi Saphira, tetapi Brom menekankan bahwa Varden sangat bergantung pada hal ini. Lebih lanjut, Patwa itu menambahkan bahwa takdir penunggang naga sudah ditentukan sejak telur naga memilih penunggangnya, dan satu-satunya cara membunuh naga adalah dengan menghabisi penunggangnya. Itulah sebabnya Razak memburu Eragon kemarin. Perjalanan mereka pun dimulai. Brom memerintahkan Saphira mengawasi dari udara dan kembali hanya saat hari sudah gelap. Benar saja, di tempat lain Durza memerintahkan pasukan Urgal yang kejam untuk membawa kepala Eragon. Saat para Urgal menyerang warga, Brom menyadari bahaya itu dan mengajak Eragon pergi. Namun Eragon yang merasa percaya diri justru ingin melawan. Ia mengaku bisa bertarung dengan pedang sehingga Brom menantangnya berduel. Hasilnya, Eragon mudah terpojok karena masih belum cukup mampu dan belum berpengalaman dalam berpedang. Don't get... Malamnya mereka bertiga beristirahat di hutan. Eragon sempat curiga melihat Brom menyalakan api dengan sangat mudah, tapi Brom enggan menjelaskan. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di desa Deret. Brom meminta Eragon membeli roti, sementara Brom berbicara dengan beberapa orang untuk mendapatkan informasi. Tiba-tiba, Eragon merasa ada yang mengikuti, jadi segera masuk ke sebuah rumah yang ternyata milik seorang peramal. Si peramal menawarkan jasanya tanpa meminta bayaran, dan Eragon pun setuju. Si peramal mengungkapkan bahwa banyak orang yang sedang menunggu kehadiran Eragon dan sebentar lagi akan ada peperangan besar. Ia juga mengatakan bahwa ada seorang wanita yang terus memanggil Eragon dalam mimpi. Begitu selesai, Eragon keluar dan terkejut melihat para Urgal hendak menghabisinya. Beruntung, Brom datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Namun pertarungan pun terjadi dan ketika terdesak, Eragon tanpa sadar melepaskan panah yang dimantrai yang mana membuat para Urgal terhempas. Tapi di sisi lain, serangan itu juga berdampak pada Eragon yang membuatnya jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, Eragon sadar dari pingsannya. Bingung dengan apa yang terjadi, ia mendapatkan penjelasan dari Brom bahwa semalam Eragon telah menggunakan sihir. Brom mengingatkan bahwa sihir bisa membuat penggunanya kehabisan tenaga, bahkan berujung pada kematian jika dipakai berlebihan. Untuk itu, Brom mulai mengajarkan beberapa mantra sihir ringan agar Eragon bisa memilah-milih sihir yang sesuai dengan kapasitasnya tanpa menguras terlalu banyak tenaga. Tak lama kemudian, Saphira datang, mengajaknya terbang sambil menguatkan ikatan mereka. Awalnya Eragon kesulitan mengendalikan Saphira karena kecepatannya yang luar biasa. Namun perlahan Eragon mulai bisa mengatur arah terbang dan mencoba sihir penyatuan untuk melihat apa yang Saphira lihat dari udara. Saat itu tokoh utama kita tak sengaja melihat Razak sedang mengincar Brom di hutan. Eragon segera menyuruh Saphira terbang rendah, tetapi serangan tiba-tiba dari Razak membuatnya jatuh. Saphira ikut merasakan sakitnya karena mereka saling terhubung. Tepat sebelum salah satu Razak menghabisi Eragon, Brom muncul dan menghabisi si Razak dengan pedang sihir. Brom! Setelah kondisi aman, Brom menegur Eragon karena belum bisa melindungi Saphira dengan baik. Eragon pun balik marah karena mengetahui Brom selama ini menyembunyikan jati diri sebagai penunggang naga. Not to lie to one another.
Ya, ini terbukti dari tanda pada tangannya. Tak ada pilihan selain mengaku. Jadi Brom menjelaskan bahwa naganya dulu dibunuh oleh penunggang bernama Morzan yang bersekutu dengan Galbatorix. Brom yang sakit hati akhirnya membalas dendam, menghabisi Morzan, yang mana membuat naga Morzan juga mati. Jadi naga tidak mampu bertahan hidup tanpa penunggangnya, sementara penunggang dapat bertahan tanpa naganya, namun harus menanggung rasa kehilangan yang teramat sangat. Brom mengaku menyesal dan malu menghabisi saudara sesama penunggang sehingga memutuskan untuk bersembunyi sembari menantikan kemunculan penunggang naga selanjutnya, yaitu Eragon. Sementara itu, para Urgal kembali kepada Durza dengan tangan hampa. Marah karena kegagalan ini, Durza segera menghabisi komandan mereka lalu mengangkat yang baru. Malam harinya, Eragon bermimpi bertemu Arya yang memintanya datang menolong. Jadi, pagi-pagi sekali, Eragon langsung bersiap menuju benteng Durza demi menyelamatkan gadis itu. Hal ini tentunya tidak serta-merta disetujui oleh Brom, karena selain berlawanan dengan tujuan mereka, benteng Durza itu juga sangat berbahaya. Ditambah lagi, saat ini nyawa Eragon dan Saphira lebih penting dari apapun. Tapi Eragon tetap berpegang teguh pada sumpah penunggang naga akan menolong siapapun yang membutuhkan. Beberapa waktu kemudian, Eragon berhasil tiba di benteng Durza berkat penglihatan super Saphira. Dia juga berhasil menyelinap masuk dan menemukan ruang tahanan Arya. Namun Arya justru mengatakan bahwa kedatangan tokoh utama kita adalah kesalahan besar karena mimpi itu hanyalah jebakan. Durza pun kemudian muncul dan menyerang dengan sihir pengendalinya. Awalnya Eragon berhasil menghindar, tapi serangan selanjutnya benar-benar cepat dan di detik-detik terakhir Brom datang mengorbankan diri. Marah dan putus asa, Eragon menembakkan panah tepat ke kepala Durza, membuat sang penyihir lenyap. Di saat yang sama, Arya bebas dari pengaruh sihir, lalu membantu membawa Brom keluar. Saphira tiba untuk menjemput mereka, dan sebelum pergi, Eragon sempat melihat sosok misterius yang ikut membantunya. I suggest you leave. Mereka memang berhasil kabur, tapi Brom kini sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Brom memberikan pedangnya kepada Eragon dan memintanya pergi ke Varden. Eragon mencoba menyembuhkan dengan sihir, namun sangat disayangkan kekuatan tokoh utama kita belum cukup. Please. Hail. Keesokan paginya, Eragon mengubur Brom dengan tumpukan batu. Saphira lalu menggunakan kemampuannya untuk mengubah batu-batu itu menjadi es atau kaca agar jasad Brom tetap utuh, tak termakan waktu. Setelah itu, Eragon dan Arya bersiap melanjutkan perjalanan menuju Varden. Namun tiba-tiba Arya tumbang dan setelah diperiksa, diketahui bahwa gadis itu telah diracuni oleh Durza. Eragon terkejut mengetahui Durza masih hidup dan ternyata satu-satunya cara untuk menghabisi penyihir itu adalah dengan menikam jantungnya. Karena tak bisa melanjutkan perjalanan, Arya hanya memberikan petunjuk kepada Varden. Namun Eragon menolak pergi tanpa Arya, dan di saat yang sama, Saphira menangkap seorang pemuda yang diketahui sejak tadi mengikuti mereka. Ya, pemuda misterius itu sempat membantu kelompok Eragon meloloskan diri dari benteng Durza. Dia memperkenalkan diri sebagai Murtog dan juga menawarkan bantuan. Tentu saja Eragon tidak menerima begitu saja, jadi menanyakan alasan dan Murtog menjawab bahwa orang tuanya dihabisi oleh sang raja. Lalu ketika mendengar penunggang naga muncul kembali, Murtog pun tergerak untuk membantu. Setelah semua sepakat, mereka pun berangkat. Eragon dan Murtog menunggang kuda, sementara Arya dibawa Saphira. Setibanya di sebuah sungai, Eragon menyuruh Saphira menjaga Arya, sementara ia dan Murtog melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh puluhan Urgal.
Terdesak hingga ke air terjun, Eragon dan Murtog terus maju karena melihat pintu masuk di baliknya. Sangat mengejutkan, mereka ditangkap oleh pasukan Varden, lalu dibawa ke hadapan pemimpin mereka, Ajihad. Awalnya Ajihad ragu Eragon adalah penunggang, namun segera ia berubah pikiran ketika Saphira tiba sambil membawa Arya di punggungnya. Sementara itu di istana, Galbatorix memerintahkan Durza mengirim pasukan setelah mengetahui lokasi persembunyian Varden, dan Durza pun melakukan perintah itu dengan senang hati. Adegan lalu menampilkan beberapa waktu kemudian di markas Varden, mereka menerima laporan bahwa pasukan Urgal telah menyusup. Eragon menjelaskan tujuannya untuk membantu melawan Durza, namun Ajihad tidak mengizinkan Murtog ikut karena terungkap ternyata pemuda itu adalah putra Morzan, jadi demi keamanan Murtog akhirnya ditahan. Kemudian tokoh utama kita dipersiapkan untuk perang, diberi baju zirah, dan begitu pula Saphira, karena mereka yakin pasukan dalam jumlah besar akan segera datang. Pertempuran pun tiba, dimulai dengan diterobosnya pertahanan oleh Urgal. Saphira kini mampu menyemburkan api, dan serangannya berhasil mengalahkan banyak Urgal. Tapi pasukan musuh terus berdatangan, bahkan mengepung lokasi penjara, di mana Murtog memanfaatkan kesempatan ini untuk meloloskan diri agar bisa turut membantu Eragon dan Varden. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan yang dipimpin Durza tiba. Durza menggunakan sihir untuk memancing perhatian Eragon dan Saphira. Meski Saphira melancarkan serangan, apinya tidak mempan, karena menurut Saphira, makhluk yang ditunggangi oleh Durza adalah sihir atau ilmu hitam itu sendiri. Parahnya lagi, dalam pertarungan itu Saphira terkena gigitan yang mana membuatnya semakin melemah dan itu berdampak pada sihir Eragon. Namun tokoh utama kita tidak menyerah. Bersama sang naga, ia melakukan suatu trik yang epik sehingga berhasil melancarkan serangan ke jantung Durza. Setelah itu, keduanya jatuh, mendarat dengan keras. Eragon yang sangat khawatir melihat kondisi Saphira berusaha bangkit, lalu ia menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka sang naga. Namun karena tenaga yang dikeluarkan terlalu besar, Eragon akhirnya jatuh pingsan tepat di atas Saphira. Keesokan harinya, Eragon sadar dan segera merasa panik karena hanya menemukan Murtog, apalagi pemuda itu mengatakan bahwa ada banyak rekan-rekan seperjuangan yang gugur. Ternyata itu hanya candaan, Saphira selamat dan itu membuat Eragon lega sekaligus gembira. Of us. Film pun ditutup dengan menampilkan jagoan kita menyusul Arya beserta para pengawalnya yang sedang dalam perjalanan menuju ke Elsmera, kampung halaman Arya. Pada momen ini, Arya meminta maaf karena tidak sempat berpamitan. Ia menjelaskan bahwa Galbatorix pasti akan segera membalas kekalahan sehingga Arya harus mempersiapkan perang. Pada akhirnya Eragon dan Arya berpisah, tapi mereka berjanji akan segera bertemu lagi. Adegan lain juga menampilkan bahwa apa yang diperkirakan Arya benar, sang raja marah besar atas kekalahan sehingga mempersiapkan diri untuk pertempuran termasuk sang naga. Dan tamat.
Buat yang belum tahu, film ini sebenarnya adalah adaptasi dari novel karya Christopher Paolini dengan judul yang sama. Banyak elemen penting yang tidak sempat dibawa ke dalam film, mulai dari detail sejarah para penunggang naga, budaya elf dan dwarf, hingga dinamika politik yang membentuk konflik besar. Penyederhanaan ini membuat film lebih ringkas, tetapi juga mengorbankan kedalaman cerita yang sebenarnya menjadi tulang punggung novel. Jadi untuk memahami, saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal yang mungkin menarik untuk disimak. Allegisia adalah dunia fantasi luas yang dihuni manusia, elf, dwarf, urgals, dan makhluk magis lainnya. Namun keseimbangan dunia dijaga oleh para penunggang naga, pejuang sekaligus penyihir yang terikat secara magis dengan naga mereka. Ikatan ini membuat keduanya berbagi pikiran, kekuatan, dan umur panjang. Namun, perdamaian itu runtuh ketika Galbatorix, salah satu penunggang, mengkhianati kaumnya. Setelah naganya tewas, ia mencuri seekor naga baru, memanfaatkan sihir gelap, dan menghancurkan seluruh ordo Dragon Rider hingga ia menjadi satu-satunya yang tersisa. Dari sinilah kekuasaan tiraninya lahir dan rakyat hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Adalah raja tiran sekaligus mantan penunggang naga. Masa lalunya di buku jauh lebih tragis. Ia kehilangan naganya di usia muda, lalu merasa dikhianati karena para penunggang menolak memberinya naga baru. Kemarahan itu membawanya ke jalan kegelapan, hingga ia mencuri seekor naga hitam muda bernama Shurikan. Tetapi Shurikan bukanlah pasangan terikat secara alami. Galbatorix memaksanya tunduk dengan sihir pengikat paksa, merampas kebebasan naga itu sepenuhnya. Shurikan tumbuh menjadi naga raksasa yang patuh, namun terperangkap dalam perbudakan magis, menjadi simbol kekejaman dan dominasi Galbatorix atas segalanya. Ia kemudian memimpin 13 Forsworn, penunggang yang berkhianat, untuk menghancurkan semua lawan dan memastikan tidak ada lagi penunggang naga bebas selain dirinya. Di masa lalu, pertempuran penunggang naga adalah duel epik. Naga terbang di langit sambil menyemburkan api, penunggang melancarkan mantra maut dan benturan udara yang bisa meruntuhkan benteng. Sejak Galbatorix berkuasa, tradisi itu lenyap. Hanya Saphira, naga biru yang menetas untuk Eragon, yang menjadi harapan baru. Kemunculan Saphira mengancam rencana Galbatorix karena keberadaan penunggang naga baru berarti kemungkinan lahirnya kekuatan yang dapat menantangnya. Brom adalah mantan penunggang naga yang menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Di film, ia muncul sebagai mentor bagi Eragon, mengajarinya berpedang, sihir, dan filosofi penunggang naga. Di versi buku, Brom punya sejarah yang lebih mendalam. Ia pernah membunuh Morzan, tangan kanan Galbatorix, dan menyaksikan kematian naganya sendiri, Saphira the First. Trauma itu membuatnya bersumpah untuk melindungi telur naga yang tersisa. Hubungannya dengan Eragon bukan sekedar guru dan murid, tapi juga seperti ayah dan anak. Ikatan emosional ini terasa lebih kuat di buku, sehingga kematiannya di tangan Durza menjadi pukulan besar bagi perkembangan Eragon. Versi novel karya Christopher Paolini penuh dengan detail dunia, bahasa kuno, dan perkembangan karakter yang panjang. Eragon di buku tumbuh dari pemuda polos menjadi petarung dan penyihir yang mulai memahami konsekuensi kekuatan. Filmnya memadatkan semua itu menjadi narasi cepat, memotong banyak elemen penting seperti kedalaman budaya elf, perjalanan panjang Eragon dan Brom, serta pertumbuhan ikatan Eragon Saphira yang lebih kompleks. Beberapa karakter seperti Murtog dan Arya juga kehilangan kedalaman cerita. Motivasi mereka di film jadi lebih tipis dibanding versi buku. Jika film ini mendapat sequel, kemungkinan besar alurnya akan mengikuti buku kedua dalam seri Inheritance Cycle, yaitu Elders. Kisahnya akan membawa Eragon ke Elsmera, kota rahasia para elf, di mana ia akan menjalani pelatihan intensif di bawah bimbingan penunggang naga terakhir yang tersisa selain dirinya, yaitu Oromis, bersama naganya Gledar. Di sini, Eragon akan mempelajari sihir tingkat tinggi, seni bela diri, dan rahasia terdalam para penunggang naga, termasuk kebenaran pahit tentang asal-usul kekuatan Galbatorix. Sequel juga memperluas fokus ke Murtog yang dibawa pergi oleh pasukan Galbatorix. Di buku, Murtog dipaksa bersumpah setia pada Galbatorix melalui sihir tak terputus, lalu diberi naga baru bernama Thorn. Ini memicu duel emosional antara Eragon dan Murtog yang kini terpaksa menjadi musuh meski ikatan persaudaraan mereka tetap ada.
Perang skala besar akan menjadi inti sequel dengan pemberontakan Vardan memperluas wilayah perlawanan, Urgals yang tak terduga bergabung, dan Galbatorix mulai menurunkan Shuriken untuk menegaskan dominasinya. Di tengah semua itu, Eragon juga akan menghadapi krisis identitas setelah mengetahui rahasia tentang keluarganya yang mengguncang. Sequel ini seharusnya menjadi langkah besar menuju klimaks akhir seri, menyiapkan panggung bagi pertarungan penunggang naga terakhir melawan tirani terbesar di Allegacia. Namun sangat disayangkan, walau direncanakan sebagai awal dari saga besar, film ini mendapat respons buruk dari kritikus dan penonton. Risiko teknis dan minimnya dukungan publik membuat proyek sequel dibatalkan, membuat kisah ini berhenti di layar lebar dan hanya berlanjut di halaman novel. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!